Coba bayangin deh, gimana kalau limbah pertanian yang biasanya kita anggap sampah, yang dibuang gitu aja, ternyata nyimpen potensi buat jadi bahan bakar kendaraan kita. Yuk kita lihat gimana jerami yang sering diremehin ini justru bisa jadi kunci buat energi di masa depan. Oke, kita mulai dari sini ya. Lihat deh hamparan sawah ini, indah banget kan? Nah sekarang, gimana kalau saya bilang pemandangan yang lagi Anda lihat ini sebenarnya punya potensi jadi pom bensin? Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi percaya deh, sains di baliknya itu beneran nyata. Soalnya kan selama ini jerami padi itu, ya nasibnya gitu-gitu aja. Dianggap limbah, paling bagus ya cuma jadi pakan ternak atau buat atap gubuk. Kita ngelihatnya sebagai sisaan, bukan sebagai sumber daya. Tapi ternyata di dalam setiap helai jerami yang dianggap sampah ini ada energi tersembunyi yang luar biasa. Nah, sekarang kita bakal bedah nih, sains di baliknya. Gimana caranya kita ngebuka potensi itu? Nah, kata kuncinya itu selulosa. Gampangnya gini, anggap aja ini tuh semacam gula yang tersembunyi yang kekunci di dalam serat tanaman. Dan faktanya, jerami itu kandungan selulosanya tinggi banget. Dan inilah harta karun yang bisa kita olah buat ngelepasin energinya. Jadi, gimana persisnya cara kita ngubah jerami jadi bahan bakar? Prosesnya ternyata cukup jelas kok. Bisa kita urai jadi beberapa langkah transformasi yang utama. Yuk kita intip resepnya. Pertama, perebusan. Jadi jeraminya direbus dulu sekitar 5 jam biar jadi empuk. Kedua, ekstraksi. Jerami yang udah lunak tadi diperas buat diambil cairannya. Nah, cairan ini namanya hemiselulosa. Ketiga, fermentasi. Cairan ini dicampur sama ragi, urea, dan pupuk NPK. Terus didiamin aja selama seminggu. Dan langkah terakhir, distilasi atau penyulingan. Campuran yang udah difermentasi ini disuling dan jadi deh bioetanol. Yang menarik, proses ini fleksibel banget. Hasil sulingan pertama itu ngasilin bioetanol kadar rendah yang oke banget buat bahan bakar kompor. Tapi, kalau kita murnikan lagi, kita bisa dapat bioetanol kadar tinggi. Dan yang ini bisa lo dipakai sebagai alternatif bensin buat sepeda motor. Oke, kita udah tahu cara bikinnya. Sekarang, mari kita bahas pertanian yang lebih besar. Kenapa ini semua penting? Apa sih untungnya buat kita? Nah, ini dia nih bagian paling kerennya. Bahan bakar ini jelas ramah lingkungan. Terus, biayanya murah banget. Dan yang paling penting, bisa dibuat sendiri di rumah. Hebatnya lagi, pembakarannya itu sempurna. Jadi sama sekali nggak menghasilkan polusi udara. Ini benar-benar terobosan kan? Coba deh lihat angka ini. Biaya buat bikin alat penyulingan sederhana di rumah itu ternyata cuma sekitar 1 juta rupiah. Artinya apa? Artinya, teknologi ini sangat terjangkau dan bisa diakses sama siapa aja. Kita nggak perlu nunggu pabrik industri besar. Dan potensinya nggak berhenti di jerami aja loh. Proses yang sama persis bisa diterapin ke banyak tanaman lain di sekitar kita. Mulai dari sorghum, jagung, singkong, bahkan sampai rumput liar biasa. Sumber bahan bakunya ada di mana-mana. Semua fakta ini akhirnya ngebawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Mungkinkah solusi buat masalah iklim global itu justru datangnya dari inovasi-inovasi lokal yang sederhana seperti ini? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan kuat, sebuah solusi untuk pemanasan global, pembakaran sempurna yang tidak menciptakan polusi udara. Jadi ini bukan cuma soal bahan bakar alternatif, tapi soal dampak positif yang jauh lebih besar buat planet kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran ini. Mungkinkah pekarangan rumah kita, ladang-ladang di sekitar kita, sebenarnya nyimpen kunci buat masa depan energi yang lebih bersih? Potensinya jelas ada di sana, tinggal nunggu kita untuk memanfaatkannya.